Hello, my name is Daru Arya Ramadhan Insani from 10 Science B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang dilakukan para ilmuwan untuk memecahkan atau mencari jawaban tentang suatu kebenaran ilmiah. Metode ilmiah dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama itu adalah pengamatan atau observasi. Pengamatan dilakukan dengan mendeskripsikan suatu objek. Pengamatan dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif itu adalah dengan indera kita, lalu kita mendeskripsikannya. Sedangkan kuantitatif itu adalah dengan alat ukur dan hasilnya berupa data. Dalam pengamatan ini kita harus menemukan suatu masalah ilmiah. Yang kedua, merumuskan masalah. Setelah kita temukan masalah ilmiah tadi, kita harus menemukan jawabannya, yaitu dengan cara membuat pertanyaan dengan kata tanya apakah, bagaimana, mengapa, di mana, secara ringkas, lengkap, dan jelas tentang percobaan yang akan kita teliti. Yang ketiga, membuat hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari rumusan masalah dan membutuhkan pengujian. Hipotesis dibagi menjadi dua, H0 dan H1. H0 menyatakan penolakan atau tidak ada pengaruh, dan H1 menyatakan penerimaan atau ada pengaruh. Yang keempat, ada eksperimen, yaitu menguji hipotesis yang dibuat. Di dalam eksperimen ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi variabel kontrol sebagai pembanding variabel yang diuji. Dan ada tempat penelitian, metode kerja, alat bahan, dan lain-lain. Yang kelima, menarik kesimpulan. Eksperimen akan memperoleh data dan dianalisis. Untuk menarik kesimpulan dengan cara melihat kembali hipotesis yang dibuat. Yang keenam, membuat laporan. Strukturnya pendahuluan, tinjauan pustaka, hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, tinjauan pustaka, dan lampiran. Prinsip keselamatan kerja di lab biologi. Yang pertama, dalam keadaan sehat fisik dan mental. Yang kedua, disiplin dan mematuhi tata tertib praktikum. Yang ketiga, menjaga kebersihan baik ruangan maupun alat-alat praktikum. Yang keempat, jujur dalam segala tindakan. Yang kelima, tidak ceroboh dalam menempatkan alat-alat praktikum. Yang keenam, memastikan jumlah dan keadaan alat-alat sebelum dan sesudah praktikum. Kemudian, saya akan melakukan percobaan, yaitu dengan membuktikan apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan atau tidak, dengan cara meletakkan dua benih kacang hijau di tempat yang berbeda, satu di tempat yang terkena sinar matahari dan satu di tempat yang tidak terkena sinar matahari atau gelap. Percobaan ini saya lakukan selama 1 minggu untuk mendapatkan hasilnya.